menjadi murid-Mu, karena Engkau adalah pedoman hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi keinginan kami Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kami mau tetap setia mengiring Engkau. Tuhan, kami mau diajar hari ini. Kami mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kami merenungkan renungan yang akan disampaikan. Tuhan berbicara atas setiap kami. Tuhan ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Perenungan Intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 September 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Yesus memberi kuasa kepada murid. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Matius 10 ayat yang ke-1 dan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya dalam Matius 10 ayat 1, demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari kedua ayat tersebut, kita akan merenungkan beberapa hal. Yang pertama, Yesus memanggil ke-12 murid. Apa yang dimaksud dengan murid? Di dalam bahasa Ibrani disebut limut, dalam bahasa Yunani disebut matetes, dan dalam bahasa Latin disebut discipulus, yang berarti pengikut. Yang menjadi guru dalam hal ini ialah Yesus. Apa yang akan diikuti para murid dari guru? Pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi kehidupan, mengikuti keteladanan yang ditunjukkan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Targetnya supaya murid seperti guru. Dalam hal apa?
untuk mengajar orang lain menjadi murid Kristus, memberitakan Injil Kristus. Mengapa Yesus memanggil para murid sejumlah 12 orang? Alasan yang lebih tepat untuk mewakili 12 suku Israel. Yang ke-12 orang itulah yang menjadi murid. Mereka harus memberi dirinya untuk diajar, dididik, dan dilatih untuk melakukan hal-hal yang diharapkan gurunya. Pendidikan terhadap generasi muda saat ini hendaknya dilakukan dalam menjamin terjadinya kelangsungan peningkatan kualitas hidup generasi berikutnya berdasarkan firman Tuhan. Pendidikan nilai-nilai Kristen dari generasi yang satu pada angkatan berikutnya tidak boleh dihalangi oleh nilai-nilai yang kelihatannya baik, tetapi tidak berdasarkan firman Tuhan. Setiap generasi hendaknya menyadari bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam Alkitab hendaknya menjadi landasan kehidupan dalam pengambilan keputusan suami istri, orang tua, setiap anggota keluarga, dan dalam membangun komunikasi dengan orang lain. Jangan melalaikan firman Tuhan karena alasan itu adalah hasil keputusan bersama. Contohnya, tetapi hendaknya ditanyakan terlebih dahulu apakah keputusan bersama itu telah didasarkan pada firman Tuhan? Jika belum, jadikanlah firman Tuhan sebagai pondasi dalam pengambilan keputusan pada berbagai peristiwa kehidupan. Apabila setiap orang Kristen telah melakukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Alkitab, tetapi hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, yakinlah bahwa kita tidak akan pernah menyesalinya di kemudian hari. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bukan hasil yang paling penting, tetapi menyenangkan hati Tuhan dengan cara menempatkan firman-Nya menjadi landasan dalam menjalani realita kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, Yesus memberi kuasa kepada para murid. Apa yang dimaksud dengan kuasa? Kuasa artinya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Apa yang dimaksud dengan Yesus memberikan kuasa kepada murid? Yesus memberikan otoritas kepada murid untuk menggunakan kuasa yang terdapat dalam dirinya untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus-Nya. Untuk melakukan tugas apa para murid menerima kuasa? Para murid memiliki kuasa untuk menghalau atau mengusir roh-roh jahat. Apa yang dimaksud dengan roh jahat? Yang dimaksud dengan roh jahat ialah keinginan batin manusia untuk menjauh dari iman, pengharapan, dan kasih karunia Tuhan. Orang yang berada dalam pengaruh roh jahat adalah mereka yang sedang mengalami krisis kekuatan kehidupan rohani atau desolasi yang berat seperti kesepian, kehilangan harapan, kecewa, luka batin, dendam yang berkepanjangan, tidak mengalami kasih sayang, tertekan, dan tidak memiliki pengharapan pada kasih karunia Tuhan. Munculnya roh jahat dalam diri seseorang dapat dipicu oleh setan, pengalaman pahit, permasalahan psikis, tekanan emosional yang berat, dan ketika berani melawan aturan, hukuman, moral, dan etika. Kuasa apalagi yang diberikan Yesus kepada para murid? Melenyapkan segala penyakit. Apa yang dimaksud dengan melenyapkan? Melenyapkan artinya menghilangkan atau memusnahkan. Penyakit apa yang dimaksudkan dalam hal ini? Segala macam penyakit seperti yang telah Yesus sembuhkan. Yesus memberikan otoritas atau kuasa atau wewenang kepada murid untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan, menyembuhkan segala jenis penyakit yang dialami manusia, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Proses penyembuhan yang ia lakukan dengan cara penumpangan tangan atau melalui pernafasan di dalam Yohanes 20 ayat 22, atau melalui tindakan simbolis, atau melalui penyampaian kata-kata, atau melalui gerakan tangan, dan atau melalui penyampaian firman Tuhan. Pemberian kuasa kepada murid juga untuk melenyapkan kelemahan yang diderita setiap orang. Lalu yang ketiga, Roh Kudus memberikan kuasa kepada para murid untuk memberitakan Injil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yesus memanggil para murid untuk memberitakan Injil. Yesus memberi kuasa kepada para murid
untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan segala penyakit, dan melenyapkan segala kelemahan yang dialami setiap orang yang bermuara untuk pemberitaan Injil Kristus. Orang-orang yang telah mendengar pemberitaan Injil yang dilakukan oleh orang-orang percaya maupun oleh Roh Allah sendiri akan mengalami sukacita dan damai sejahtera sejati yang dari Tuhan. Akhirnya, berserah diri kepada Tuhan yang telah membimbingnya kepada jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau memberi kuasa kepada kami Tuhan untuk memberitakan kabar baik Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami dapat menjadi murid, yang mana guru kami adalah Engkau Tuhan. Dan kami akan seperti Engkau Tuhan yang dapat memberitakan firman-Mu melalui hal-hal yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau pimpin setiap langkah kami dan kami dapat menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.